Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Anton ZR. Kali ini kita akan bahas tentang pengenalan layar atau lembar kerja dari Adobe Flash CS 6. Kita mulai dari toolbox. Jadi toolbox ini karena ini masih Adobe Family, jadi toolboxnya hampir sama dengan Adobe yang lain, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan sebagainya. Jadi kegunaannya pun sama. Yang pertama ada selection tool, ini digunakan untuk memilih objek. Kemudian ada sub selection tool, ini untuk memilih dan merubah bentuk objek. Kemudian di sini ada free transform, digunakan untuk merubah objek, membesarkan, mengecilkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada lasso tool, ini untuk menyeleksi objek. Kemudian ada pen tool untuk membuat line secara bebas. Ada text tool, digunakan untuk membuat tulisan, bisa paragraf dan sebagainya. Ada line tool, digunakan untuk membuat garis. Ada oval tool, ini digunakan untuk membuat lingkaran, ellipse. Kemudian di dalamnya ini masih ada rectangle. Kemudian ada rectangle primitive tool, ada oval primitive tool, polystar tool. Jadi ini silakan digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada pencil tool, ini digunakan untuk membuat bisa berupa garis, objek. Kemudian ada brush tool, digunakan untuk membuat goresan berupa brush. Ini propertinya di sini. Bentuknya mau seperti apa, ketebalannya bisa dipilih di bagian properti di bawahnya. Kemudian di sini ada pen bucket tool, digunakan untuk memberi warna objek. Kemudian ada eyedropper tool, ini digunakan untuk memilih sampel warna. Kemudian ada eraser tool, digunakan untuk menghapus bagian tertentu dari objek. Kemudian hand tool digunakan untuk menggeser posisi dari stage atau lembar kerja. Ada zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan stage. Kemudian di sini ada stroke tool. Kalau dalam posisi seperti ini ada stripnya, ini artinya bahwa ini kalau kita buat objek tidak ada garis strokesnya atau tidak ada garis luarnya. Tapi kalau ingin biar ada ya kita tinggal pilih aja di sini. Untuk meniadakan kita tinggal pilih di pojok kanan atas. Begitu juga dengan kalau kita ingin merubah warna fill seperti ini. Misalkan tidak pakai warna fill ya kita tinggal pilih ini saja. Seperti itu. Kita coba buat beberapa objek, misalkan rectangle. Kita aktifkan di sini. Warnanya hijau, kemudian ini dalamnya merah. Nah, ini. Jadi objek pertama atau rectangle pertama ini saya buat dengan line warna hijau. Kemudian yang di kanan rectangle kecilnya saya pakai line warna hijau, kemudian fill-nya warna merah seperti itu. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa selection tool ini digunakan untuk menyeleksi objek. Jadi kita bisa seleksi seperti ini untuk menyeleksi objek. Kemudian free transform ini digunakan untuk merubah bentuk, bisa memperbesar atau memperkecil objek secara bebas. Kemudian untuk lasso tool untuk memilih objek ya kita tinggal lingkarin aja seperti ini. Itu lasso. Kemudian kalau pen tool ya kita tinggal pakai bebas ya. Kemudian text tool untuk mengetik
Jadi seperti ngetik biasa aja lah, seperti itu. Kemudian untuk line, ya, untuk membuat garis lurus dan sebagainya, saya hapus dulu. Dan sebagainya, ini seperti ini, saya tanpa garis misalkan. Kemudian ini untuk menghapus seperti ini. Ini untuk hand toolnya untuk menggeser dari stitch. Kemudian setelah kita mencoba membuat beberapa objek atau pengenalan toolbox, kita sekarang menuju ke layer. Jadi ini layer. Layer ini adalah tempat untuk menaruh objek atau objek yang akan kita animasikan. Nah, di bagian layer ini ada yang namanya frame. Jadi ini frame 1, frame 2, 3, frame 4, frame 5 dan sebagainya. Nah, untuk pengaturan frame ini, misalkan biar lebih renggang atau sempit, kita bisa atur dari sini. Medium, normal, dan sebagainya, tergantung keinginan kita. Nah, di bagian frame ini adalah tempat untuk kita menaruh objek. Jadi di frame 1 ini sudah ada objek rectangle, 2 rectangle. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat objek yang lain, kita tinggal klik aja di sini, kemudian kita bisa langsung buatkan. Klik kanan, insert frame, klik kanan, insert keyframe. Nah, kita bisa buatkan lagi. Ini artinya bahwa yang di frame 1 ini ada 3 objek, kemudian di frame 5 ada 4 objek. Ya, tertambah 1 objek di situ. Kemudian untuk menambahkan layer, karena layer ini nanti kebutuhannya juga mungkin akan banyak sesuai dengan animasi yang kita buat, ini bisa kita tambah dan kita hapus. Nah, cara menambah, kita cukup menekan tombol new layer di pojok kiri bawah. Ini seperti ini. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal tarik aja ke recycle bin. Seperti itu. Kemudian untuk mengganti nama layer, kita cukup double klik, kemudian tinggal ganti nama. Misalkan project 1. Seperti itu. Kalau udah selesai, kita enter. Kemudian setelah kita pengenalan timeline, kita menuju preview. Jadi preview ini untuk zoom, ini sama dengan di sini ya. Ini zoomnya. Tapi kalau zoom ini biasanya untuk keseluruhan dari stage. Tetapi kalau misalkan kita pakai zoom yang zoom pen ini, kita bisa memilih bagian tertentu. Misalkan ini 50%, 200%, atau kita fit in window. Seperti itu, kita bisa atur sendiri. Kemudian di sini ada edit scene. Edit scene ini biasanya nanti akan memunculkan scene yang sedang aktif atau yang sedang kita buka. Ya, scene 1, scene 2, scene 3, atau nama scene ini biasanya bisa kita ganti waktu kita simpan project. Jadi namanya ini sesuai dengan nama project kita. Kemudian kita ke bagian properti. Di bagian properti ini yang sering kita pakai adalah di bagian FPS, satuan animasi kita, frame per second. Jadi di sini secara default adalah 24 fps. Semakin besar angka fps-nya adalah, atau artinya pergerakan dari animasi itu semakin cepat. Tetapi kalau fps-nya ini semakin sedikit, pergerakan animasinya adalah semakin lambat. Berikutnya adalah ukuran stitch. Ini stitch-nya, jadi ukuran default-nya adalah 550 x 400 pixel. Jadi ini kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di bagian properti berikutnya adalah color. Jadi secara default warna stitch ini adalah warna putih.
tetapi kita bisa rubah dengan warna yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, warna stage ini atau warna background ini tidak berpengaruh dengan hasil animasinya. Jadi kalau misalkan di sini kasih warna hijau, biru, merah, itu nanti waktu kita play tidak akan kelihatan seperti yang tampil di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita menuju ke menu bar. Bagian mana saja menu bar yang sering kita pakai? Yang pertama di bagian file itu ada new atau Ctrl N. Ini digunakan untuk membuat project baru. Kemudian open digunakan untuk membuka project yang pernah kita buat. Open recent ini digunakan untuk membuka file yang baru saja kita buka. Biasanya ada sampai 10-an project yang bisa kita lihat di sini. Kemudian close ini digunakan untuk menutup area kerja dari Adobe Flash. Close all ini artinya menutup semua project yang sedang aktif. Kemudian save dan save as ini digunakan untuk menyimpan file project yang masih dalam bentuk Adobe Flash. Jadi belum bisa diputar di player. Artinya mutarnya ya harus tetap di software Flash. Ini masih dalam bentuk .fla atau ekstensinya fla. Kemudian di bagian export, ini export publish, ini hampir sama kegunaannya, yaitu untuk mengekspor atau mempublish project kita supaya bisa diputar di player. Contohnya kalau kita export movie ya, jadi project kita nanti bisa diputar di mana saja. SWF dalam bentuk AV, dalam bentuk move, GIF, WAV, dan sebagainya. Jadi playernya nanti menyesuaikan. Kemudian berikutnya adalah untuk publish. Ini hampir sama dengan export, cuma pilihannya berbeda. Di sini ada format SWF, ada format HTML, GIF, JPEG, PNG, WinProjector, dan MacProjector. Nah, khusus WinProjector ini bahwa nanti animasi yang kita buat itu bisa diputar meskipun tidak ada player ataupun tidak ada Adobe Flash. Jadi tetap bisa diputar. Tapi kalau kita pakai Flash SWF ini ya paling tidak di laptop kita harus ada Flash player. Nah, kemudian untuk tempat penyimpanannya dan nama filenya itu bisa kita tentukan di bagian publish destination. Jadi di mana mau disimpan, silahkan dipilih foldernya, kemudian ganti namanya, kemudian shift type-nya silahkan diganti, kemudian di save. Setelah di save kemudian dipublish. Setelah dipublish kemudian di OK. Jadi nanti namanya sesuai dengan yang tadi diketik, karena ini tadi belum saya ganti, namanya tetap Untitled 2, kemudian nyimpennya di dokumen. Seperti itu. Publish, kemudian OK. Publish OK ya. Kemudian exit ini untuk keluar dari aplikasi Flash. Jadi sama dengan ini untuk menutup. Di bagian edit yang sering kita pakai adalah copy, cut, undo, redo, ini udah biasa. Kemudian untuk cut dan copy, paste-nya ada dua macam, ada 3. Paste in center, ini hasilnya akan ditaruh di tepat di bagian tengah-tengah stage. Kemudian paste in place itu artinya bahwa hasil kopiannya itu ditaruh sama persis tempatnya dengan aslinya. Jadi antara kopian dan asli tempatnya jadi kayak bertumpuk seperti itu. Berikutnya di bagian view, view zoom in, zoom out, ini sama dengan ini ya, zoom yang ada di toolbox ataupun di window. Kemudian ada ruler, ini untuk memunculkan ruler atau penggaris. Grid ini untuk memunculkan garis bantu. Seperti ini maksudnya grid.
Kalau ruler yang ini. Ya, ada ruler vertikal dan ada ruler horizontal, vertikal dan horizontal. Maaf. Kemudian berikutnya yang sering kita pakai lagi, insert kita pakai, tapi nanti akan saya jelaskan sekalian praktek. Modify, di sini ada range, ada alignment, ada range, ada transform. Yang alignment ini adalah untuk mengatur perataan objek, baik rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah, secara vertikal dan horizontal. Ini semua ini sama dengan yang ada di sini. Ya, ini. Kalau di sini kita tinggal klik saja, baik alignment left edge atau rata tengah vertikal, rata kanan, rata atas, rata tengah horizontal, dan rata bawah. Ini sama dengan yang ada di modify tadi. Kemudian arrange ini digunakan untuk menyusun, dikedepankan atau dikebelakangkan objek tersebut. Atau yang sedang aktif itu mau kita bawa kemana, ke depan, ke belakang, nanti bisa kita atur di sini. Kemudian transform, ini yang sering kita pakai itu ada flip vertikal dan horizontal. Ini flip itu sama dengan mirror. Jadi untuk membalik secara vertikal atau horizontal. Kemudian teks, ini untuk pengaturan teks kalau kita buat paragraf atau font. Ini jenis fontnya, ukurannya, stylenya seperti apa, bold, italic dan sebagainya. Perataan teksnya, rata kiri, tengah, rata kanan atau rata kanan kiri. Kemudian di bagian kontrol, di sini ada play. Play ini digunakan untuk mengetes project kita atau animasi kita, tetapi ngetesnya tetap di bagian sticks, tidak di player. Nah, kalau kita mau tes di player itu kita pakai test movie atau shortcutnya adalah Ctrl Enter. Kemudian di bagian window ini biasanya digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan beberapa bagian yang sudah ada ini. Misalkan properti ini tidak saya pakai, jadi biar lembar kerjanya lebih luas saya sembunyikan dulu, seperti itu. Toolboxnya kita sembunyikan dulu, seperti itu bisa ya. Untuk memunculkan juga sama, kita tinggal klik saja. Nah, kita coba beberapa objek, misalkan untuk mencoba flip dan sebagainya. Nah, misalkan saya punya objek seperti itu. Saya seleksi, kemudian saya pakai modify. Transform, flip vertikal. Jadi dibalik seperti ini. Modify, transform horizontal, dibalik juga seperti itu. Kemudian kalau arrange kita belum coba ya, nanti saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan pertemuan pertama kita, untuk perkenalan layar. Nanti untuk berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga perkenalan lembar kerja ini membantu kalian untuk lebih mengenal area kerja Adobe Flash. Sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.